Welcome to my channel, dan di video kali ini aku pengen sharing untuk kalian gimana sih caranya bisa jalan-jalan ke luar negeri, tinggal di luar negeri, bahkan kerja di luar negeri gratis alias tanpa biaya, dan bahkan ketika kamu bukan berasal dari keluarga yang menengah ke atas seperti saya. Nah, sebelumnya saya mau cerita dulu, nama saya adalah Retno, dan saya berasal dari keluarga yang biasa banget gitu. Saya dulu lahir di desa di Jawa Tengah, namanya Kendal. Kemudian saya berurbanisasi mengikuti kedua orang tua saya di Jakarta. Saya dulu tinggal di rumah petakan, kamarnya cuma 2. Terus tiap kali hujan pasti kebanjiran. Saya cuma bisa dapat baju baru karena orang tua saya cuma mampu memberikan baju baru itu setahun sekali pas lebaran. Terus kalau misalnya saya mau sekolah ke SMA, kemudian ke SMP, kebalik ya, ke SMP, ke SMA, kemudian kuliah, orang tua saya itu harus menggadaikan SKPNS. Pas sudah punya rumah juga akhirnya sertifikat rumah digadaikan buat saya dan adik saya. Jadi memang intinya saya adalah berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja. Jadi buat kamu yang merasa dari keluarga biasa-biasa aja, kalau kalian punya mimpi yang besar, bisa. Kamu mau apa juga bisa. Intinya adalah kalian berani bermimpi dan berani bekerja keras, mau bekerja keras untuk mewujudkan mimpi kalian. Apa sih mimpiku yang jadi kenyataan? Pertama, jadi waktu itu aku kuliah itu semester 2 ya kalau nggak salah, aku magang di TV namanya TV 7. Nah, aku magang di sana ketemu orang-orangnya baik, asik. Terus juga waktu itu kantornya tuh dekat sama busway, dekat sama stasiun gitu. Jadi buat aku tuh sangat convenient banget kalau aku bisa kerja di situ. Terus aku mikir, enak kali ya kerja di situ kalau nanti lulus. Terus singkat cerita, sebelum aku lulus, sahabatku itu menjadi seorang host di TV 7. Kemudian aku ditawarin, "No, mau nggak jadi reporter olahraga?" Di mana? Di tempat gue kerja di TV 7. Nah, kenapa gue gitu? Kata sahabatku, ya karena siapa lagi perempuan yang doyan olahraga, yang seneng olahraga kalau bukan lu gitu. Jadi jalan saya terbuka karena waktu itu memang saya dari SMP doyan banget nonton bola, sebut dari Liga Inggris, Liga Itali, kemudian Liga Champions, semua saya tontonin. Sampai orang bilang buang-buang waktu banget sih nonton bola pagi-pagi, tapi namanya hobi ya. Jadi saya laksanain aja, saya tetap jalanin hobinya meskipun orang ngomong apa, perempuan kodean bola, bodoh amat. Ternyata itu membawa saya ke pekerjaan pertama saya bahkan sebelum saya lulus kuliah. Gitu. Jadi pelajaran dari situ adalah yang pertama, kalau kamu punya hobi, just do it. Kedua, lakukan sesuatu dengan passion. Ketiga, punyalah mimpi, bermimpilah. Kenapa? Karena kalau kamu berani bermimpi, berarti kamu adalah orang yang berani dan bisa punya visi. Orang yang berani bermimpi, orang yang punya visi, itu adalah orang yang punya determinasi untuk mewujudkan mimpi tersebut. Kenapa aku bisa bilang begini? Kalau ada orang bilang, aduh, mimpi, nggak guna, udah deh, yang nyata-nyata aja deh, you won't get anything. Tapi kalau kamu berani bermimpi, ya biarin aja gitu kan, mimpi juga gratis. Siapa yang bakal ngelarang kamu bermimpi? Nggak ada. Jadi let yourself dreaming about something that you want, karena itu nantinya akan menjadi pedoman kamu untuk menjalani hidup kamu. So have a dream. Oke, itu mimpi pertama ya. Aku dapat pekerjaan di TV 7, ternyata kesampaian. Terus mimpi kedua adalah aku pengen banget deh jalan-jalan ke luar negeri, terus pengen banget datang ke negaranya David Beckham. Jadi waktu itu aku jadi penggemar David Beckham gitu, pengen deh bisa ke sana. Tapi duitnya gimana ya? Bodo amat deh, pokoknya mimpi aja. Seneng banget kalau bisa datang ke Buckingham Palace, jalan-jalan di Inggris. Intinya sih Inggris ya. Nah, singkat cerita, sebelum aku kerja mungkin 5 tahun ya, sebelum 5 tahun aku kerja, tiba-tiba bosku manggil, "Retno sini, kamu punya paspor nggak?" "Enggak." "Bikin di sana," gitu. Terus aku mikir, buat apaan gitu. Kata dia, udah bikin aja dulu. Begitu saya selesai nih, paspornya aku selesai, aku kasih ke bosku. Bosku bilang, "Kamu ke Inggris ya? Kamu liputan." Hah, kaget dong. Waktu itu aku udah pindah ke TV lain, waktu itu ke Antv ya.
Terus aku baru anak baru ke sana. Terus aku bilang, aku kan anak baru, kenapa aku yang berangkat? Terus dia bilang, ya karena kamu bisa bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggrisku tuh belepetan dan modalku adalah cuma nekat. Jadi aku sebetulnya bahasa Inggris juga nggak bagus-bagus banget gitu, tapi aku berani aja. Nah, ternyata kepilih sama atasan-atasanku, dan aku akhirnya berangkat untuk liputan final Piala FA waktu itu antara Cardiff City sama Portsmouth. Nah, itu adalah kali pertama aku ke luar negeri langsung ke Inggris. Sampai di Inggris nih, wah seneng banget ya, gila. Wah, suatu hari nanti pengen banget nih bisa tinggal di sini, sekolah di sini gitu. Kalau cuma 2 minggu kayak gini sih agak kurang, pengennya sih lebih lama lagi. Suatu saat nanti aku pasti bisa nih kesini lagi. Nah, di situ aku ketemu seorang penerima beasiswa Chevening, dan beliau adalah salah satu petinggi di Republika, dan beliau cerita lagi kuliah di Newcastle. Terus aku ngobrol sama dia, gimana cara dapat kuliah, dapat beasiswanya. Terus dia bilang, aku tuh nyobanya nggak cuma sekali loh, 5 kali gitu. Terus aku tanya dari kampus mana dulu S1-nya. Dia bilang, aduh kampusku nggak terkenal, aku mau sebut juga kamu nggak tahu. Which is literally, ya aku nggak tahu kampusnya di mana. Tapi itu membuktikan bahwa beasiswa Chevening itu juga tidak memandang kamu dari kampus mana gitu, tapi apa yang kamu capai dan apa yang kamu usahakan. Anyway, itu tahun 2008 ya, aku ke Inggris pertama kali. Dah tuh, aku cuman bilang dalam hati, aku pengen banget S2 suatu hari nanti sebelum usiaku 35 tahun dengan beasiswa bergengsi dan sekolah di Inggris. Tahun 2008. Berarti aku dapat beasiswa 2018, 10 tahun kemudian aku baru dapat beasiswa. Tapi memang sesuai dengan target gitu. Targetku adalah sebelum 35, dan sebelum 35 aku dapat beasiswa. Nah, tapi aku juga mikir, tapi aku pengen banget deh tinggal di luar negeri ya, 1-2 tahun deh. Pengen nyobain gimana sih rasanya tinggal di negara orang, kemudian memahami budaya yang berbeda, terus melihat apakah yang kita nilai dari negara lain itu memang benar gitu. Aku akhirnya kuliah S1 lagi. Setelah aku kerja 4 tahun, aku kuliah S1 lagi, karena waktu itu UI itu extensionnya udah hampir gak ada tuh di tahun 2009. Mau gak mau kuliah lah, untungnya dapat gitu tes kan, jadi masuk S1. Terus habis masuk S1, lulus tahun 2011, aku apply, ada namanya fellowship PPIA VOA fellowship, yang memberikan kita kesempatan untuk bisa kerja dan menimba ilmu di Amerika Serikat selama 1 tahun. Jadi beasiswa kerja untuk bekerja di Washington DC. Waktu itu sih nggak mikir apa-apa, apply aja dulu. Rasanya tuh ada rasa ada rasa iri yang positif ya, ke sahabatku, roommateku yang pada tahun itu dia dapat beasiswa Chevening ke Inggris lebih dulu. Namanya Ulung Putri. Nah, dari situ aku mikir, kalau dia bisa kenapa aku enggak gitu. Dan akhirnya aku dapat beasiswa kerja itu di tahun yang sama dengan Ulung, tapi aku di Amerika, Ulung di Inggris. Nah, di sana aku ngerasa banget bahwa ternyata mimpiku untuk bisa tinggal 1 tahun 2 tahun di luar negeri itu bisa jadi kenyataan. Situ tahun 2000, umurku berapa ya, 27 tahun waktu itu gitu. Jadi kesampaianlah aku bisa tinggal di negara orang gratis. Nah, memang untuk perjalanan ke sana usahanya juga nggak gampang gitu. Kalau misalnya cuma dilihat, wah mimpi terus jadi kenyataan enak banget ya, nggak juga gitu. Mimpi iya, tapi usahanya itu harus fokus dan harus punya determinasi. Disitulah kuncinya, mimpi terus usaha, mimpi usaha gitu. Nah, saya akhirnya berhasil dapat beasiswa kerja itu. Terus aku mikir, pokoknya sebelum 30 tahun nih aku pengen dulu nih punya anak, sama punya suami mau punya anak gitu, supaya umurnya itu nggak kelebihan. Aku mikir faktor biologis perempuan gitu kan, takutnya capek, kemudian semakin ke belakang kan kesempatan untuk bisa berkeluarga itu semakin kecil gitu. Jadi aku mikir pokoknya sebelum 30 aku harus menikah dan punya anak. Kejadianlah 29 aku menikah, kemudian 30 aku punya anak. Terus mikir lagi, kayaknya aku dulu punya mimpi deh sebelum 35, pengen banget kuliah S2 di luar negeri, di negara maju gitu. Nah, mulailah setelah anakku umur setahun lah, itu aku mulai giat mencari beasiswa, mulai nyari-nyari informasi lagi, tanya teman-teman. Kebetulan sahabatku satu lagi, Ica, juga sudah mendapatkan beasiswa yang sama, yaitu Chevening di tahun 2014 gitu. Jadi ada 2 sahabatku yang dapat Chevening. Kalau 2 sahabat gue bisa, kenapa gue enggak gitu.
Akhirnya aku mulai intensif mencari beasiswa di tahun 2016. Wah, tiap hari tuh yang namanya bacain website beasiswa, cari kampus, cari jurusan, baca-baca esai, baca-baca blog, belajar IELTS, segala macem lah. Itu aku coba lakukan dari tahun 2016. Aku full time kerja, punya anak, itu udah nguras waktu banget, tapi aku nggak nyerah. Jadi aku ngerjain semua itu di sela-sela waktu yang aku punya, yaitu waktu aku di kereta. Jadi ada commuting time 1 jam gitu setiap harinya, pulang pergi 1 jam, pulang 1 jam, dan di dalam kereta itulah semua yang berhubungan dengan beasiswa aku kerjakan gitu. Pertama kali apply beasiswa gagal, 7 kali ditolak, Chevening juga gagal sekali. Kemudian tahun depannya di tahun 2017 akhir aku apply lagi beasiswa Chevening. Terus udah nyerah gitu ya, udahlah kalau ini udah nggak dapet ya gimana ya, yang penting aku ngasih yang terbaik dan aku mau break dulu karena capek banget selama dari tahun 2016 sampai 2017 itu bener-bener nonstop, tiap hari kerjaannya cuma kerja, jadi ibu rumah tangga dan juga cari beasiswa gitu. Akhirnya di bulan Januari lah aku lolos lah, aku bulan apa ya ada pengumuman, aku lupa, pokoknya diumumin lolos ke interview itu sekitar Februari ya kalau nggak salah. Nah, lolos ke interview, kemudian aku interview, lolos, dapat beasiswanya di tahun 2018, alhamdulillah. Jadi kenyataannya kesampaian lagi. Nah, dari sini pelajaran yang bisa dipetik adalah kita harus punya mimpi dulu dan berani bermimpi, dan jangan pernah berpikir bisa nggak dapet ya, bisa jadi kenyataan nggak ya, enggak, mimpi aja dulu, abis itu lupain hasilnya ya. Pokoknya kita fokus ke apa yang kita kerjakan sekarang, dan apa yang kita kerjakan sekarang akan kita tujukan ke mimpi kita. Jadi mimpi kita atau visi kita itu akan menjadi panduan map, Google Map-nya lah buat kita nanti mencapai tujuan kita. Kerjakan, jangan menyerah, determinasi. Misalnya apa yang dibutuhkan untuk dapat beasiswa, oh aku harus aktif di organisasi, harus bisa bahasa Inggris, ya udah coba kamu ikutin organisasi di sekitar kamu, jangan cuma jadi staff ya, kamu menawarkan diri untuk jadi wakil ketua, jadi ketua. Terus kalau misalnya bahasa Inggrisku jelek, gimana caranya? Aduh, sekarang internet banyak banget ya informasi sumbernya dan nyaris gratis, cuma modal pulsa. YouTube juga sekarang pulsanya murah, nonton aja YouTube yang mengajarkan bahasa Inggris, nonton film, atau yang ikut klub-klub public speaking atau klub bahasa Inggris yang banyak tersebar di Indonesia. Dan kalau kita punya keinginan sesuatu tuh, kita pasti dengan sendirinya akan mencari apa sih yang harus kita lakukan gitu. Nah, dengan sendirinya, berawal dari mimpi, berani bermimpi, kita juga pasti akan berani berusaha mewujudkannya. Dan kalau kita sudah capai nih mimpi kita yang satu, otomatis otak kita akan bekerja untuk bermimpi yang lain. Jadi itu udah jadi kayak apa ya, template lah. Kalau kita sudah menyelesaikan mimpi yang ini, sebagai manusia kita akan kembali bermimpi. Ada lagi nih kata-kata orang, lu ambisius banget sih gitu. Aku bukan cuma dengar ini sekali, banyak banget orang bilang lu ambisius banget, lu jadi perempuan terlalu ambisius, bla 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 bla. Yes, I am, so what? Kalau misalnya aku ambisius, terus kenapa? Itu adalah pencapaian yang ingin aku capai untuk diriku sendiri. Kemudian ada lagi orang bilang, aduh no, kalau ngejar yang namanya di duniawi itu nggak cukup, yang cukup aja. Dia juga pasti pengen jadi apa ya, mungkin atasan, atau misalnya pengen punya duit gaji yang lebih, karena memang kebutuhan tuh akan terus meningkat gitu. Jadi why not gitu, kita terus upgrade diri kita. Apalagi buat perempuan ya, kalau di Indonesia konotasinya kita punya ambisi itu sangat negatif gitu. Perempuan tuh harusnya itu lebih peduli sama keluarga, domestik gitu, lebih merawat anak dan suami. Bukan berarti nggak bisa. Pertama, lu temuin suami lo, lu ketemu sama suami yang memang mendukung lo. Kalau nggak ya udah nggak usah sama dia gitu. Banyak laki-laki yang mendukung perempuan. Yang kedua, lu jadi ibu sama suami lo jadi bapak, itu kerja sama. Dia kerja, kita kerja, dia support kita, kita support dia. Kita di rumah ngerjain hal-hal domestik, dibantu juga sama suami. Ngurus anak juga bareng-bareng gitu. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran bahwa perempuan itu kalau mancu nanti susah gitu. Enggak, tergantung lo mau ketemu partnernya siapa gitu. Nah, tinggal gimana caranya menjelaskan ke orang tua. Ya kalau orang tua nggak dengerin, terus jelasin. Kalau enggak, buktikan dengan hasil gitu.
Jadi intinya gimana caranya? Udah panjang banget. Mimpi, kedua, lakukan, kerjakan, jalani prosesnya, jangan menyerah. Dan juga itu jalani prosesnya dengan determinasi, pada akhirnya nanti akan mencapai mimpi yang kamu pengen gitu. Oke, so see you on the next video. Bye.